Orang yang ihsan itu akan melakukan yang terbaik. Akan melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang seperti apa? Oh, Masya Allah. Dalilnya? Nyata. Gampang. Jadi kalau ada orang yang bilang, ini salahnya apa? Amalan anak itu salahnya apa? Ya. Orang kan sering bertanya seperti itu ya. Amalan anak salahnya di mana? Ini kan baik. Maka kasih tahu tanda baiknya amalan seseorang itu ada di dalam Al-Quran. Allah sudah bilang. Al-Mulk ayat berapa? Oh, kalau udah dengar Al-Mulknya tahu ayat. Satu amal. Nomor seberapa? Pakai tuh. Masya Allah. Ayat kedua, Masya Allah, mumtaz. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa yang paling baik. Nah, yang paling baik itu seperti apa? Amalan yang terbaik itu seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama. Yang paling masyhur, penjelasan yang sering dinukil oleh para ulama ada penjelasan Fudail. Fudail bin? Siapa yang bilang iya? Jawab. Betul. Fudail bin Iyad itu sahabat Rasul? Salah, bukan sahabat Rasul. Tabi'in. Berarti Fudail bin Iyad. Berarti dia murid sahabat. Apa kata beliau? Ahsanu amala itu apa? Yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ayo cepat. Boleh pulang duluan, silakan. Kata beliau ada dua. Akhlasuhu. Ini hafalkan ya. Nanti ditanya terus. Akhlasuhu. Apa artinya akhlasuhu? Syekh Pak Sekjen. Akhlasuhu yang paling ikhlas. Yang kedua aswabuhu. Apa artinya aswabuhu? Aswabuhu. Apa artinya? Aswabuhu itu yang paling benar. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya. Kata beliau, akhlasuhu itu makana lillah. Yang disebut akhlasuhu itu adalah amalan yang dilakukan karena Allah. Itu akhlasuhu. Ya, pokoknya yang membuat kita beramal hanya Allah. Balasannya kita harapkan dari siapa? Dari Allah. Jangan pernah berpikir mulai dari sekarang bahwasanya ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Buang itu jauh-jauh. Kita disuruh mengharapkan balasan, tapi cuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari selain Allah. Itu namanya ikhlas. Aswabuhu artinya kata Fudail bin Iyad, ma waffaqa atau ma wufiqa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang paling ihsan sudah. Ikhlas sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Itu yang dikejar oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditulis? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh, para sahabat itu yatawassawna bainahum, mereka saling mewasiati di antara mereka. Karena memang tugas seorang mukmin atau mukmin yang sebenarnya, yang bahagia, yang tidak merugi, yang untung, itu yang apa? Saling mewasiati. Ini pakai tuh jawabannya bisa nih insyaallah. Sudah tahu begitu. Geningan, saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah apa? Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Masyaallah. Artinya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, sekuat apa, sejauh mana kita saling menasehati, mewasiati di dalam kebenaran dan kesabaran? Atau bisa jadi kita itu adalah segerombolan, sekelompok manusia yang merugi sebenarnya, cuman merasa beruntung.
Ya. Jadi kita tuh sebetulnya merugi habis-habisan, cuman merasa berada di dalam keberuntungan. Karena ternyata mungkin iman oke lah, iman oke. Kemudian amal soleh, Anda beramal soleh Ustaz. Tapi yang dua lagi, at-tawasi bil haq, saling menasehati di dalam perkara yang benar. Gak enak sama teman, gak enak. Aduh, babaturan lama itu teh dari dulu sahabat, tapi mau ngasih tahunya gak enak, takut tersinggung. Ini mana tawasi bil haqnya? Padahal jelas yang dilakukannya salah. Ngaco, jelas-jelas ngaco. Kasih tahu. Jangan diam. Kemudian ketika melihat saudara kita kena musibah, saling menasehati untuk bersabar, sabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hatinya. Itu orang-orang yang beruntung. Itu orang-orang yang tidak akan merugi. Ya, kadang-kadang kita nggak enakan sama orang, tapi akhirnya jadi orang yang sangat merugi. Ketika tidak tawasi bil haq, tidak tawasi bis sabar, maka kita menjadi orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan sifat manusia terbaik, bukan. Dan antum di dalam komunitas seperti ini, itu sebetulnya kesempatan untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya kuat. Betul nggak, Jom? Betul. Saling menasehatinya kuat, betul tidak? Betul. Atau faktanya tidak, sebaliknya? Hah? Insya Allah. Insya Allah. Sedang diusahakan. Insya Allah. Harus. Supaya tidak menjadi manusia-manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menahan diri kalau menasihati, itu jangan menahan diri. Apalagi ada saudara kita minta nasihat. Ya. Pasti kalau sahabat itu pasti ada momen di mana dia minta saran, pasti. Betul nggak, Jom? Hak Islam mengajari kita untuk menunaikan hak saudara kita ketika dia meminta nasihat. Idastansohaka fansohu, kata Rasulullah. Jika dia meminta nasihat kepada kalian, kepadamu, maka berikan dia nasihat, jangan diam. Itu hak saudara kita. Karena dia nggak akan minta nasihat kalau nggak butuh. Kasih, berikan yang terbaik. Nasihatnya jangan setengah-setengah. Cek saya mahnya, cek saya ya mah. Jangan setengah-setengah, jangan menurut cek saya. Allah dan Rasulnya. Yang saya tahu mah Allah ngomong kieu, yang saya tahu mah Rasul bilang begini. Iya, nu terbaik mah geus lah. Mau meleset mencek Allah sama kata Rasulullah SAW. Atau menurut pendapat kita nggak ada masalah, tapi yang terbaik. Karena sebagian dari kita kalau dimintain nasihat itu ngasih yang KW nasihatnya, yang nggak maksimal. Nus kamu berenu nasihat terbaik bisa kayak ngalunjake ke orang, bisa dia dapat keuntungan dan seterusnya. Betul aja. Nasihatnya yang kira-kira setengah aja lah, setengah. Ini bukan muslim yang benar, bukan mukmin yang baik. Apa ruginya ngasih yang terbaik untuk saudara kita? Ada ruginya? Hah? Ada ruginya nggak, tidak? Tidak. Nggak ada. Tidak. Bahkan justru itu membuat kita menjadi apa? Kalau ngasih yang terbaik buat saudara kita, menjadi manusia yang terbaik karena manfaatnya yang paling besar dan imannya sempurna. Di antara tanda keimanan, sempurnanya keimanan apa? Salah satunya menginginkan yang terbaik untuk saudara kita. Makanya para sahabat saling mewasiati, saling menasihati. Itu sahabat Rasulullah SAW. Ya. Anda mau tanya, mereka kalau saling menasihati di mana? Kalau duduk ngobrol saling menasihati di mana? Para sahabat. Jemaah. Oh, masyaallah, di mana? Di Ronda. Masa di mana? Ronda. Sebutin merek gitu. Di Ronda. Ya nggak ada masalah di Ronda, kenapa? Ya maksudnya zaman Rasulullah, zaman sahabat maksudnya kan. Tapi kalau sekarang pun nggak ada masalah. Karena ternyata memang para sahabat juga nongkrong. Iya. Rasulullah SAW itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim tulis, "Iyyakumul julusu bituruqat," kata Rasulullah.
Hati-hati kalian dengan duduk di jalanan. Di jalanan, hati-hati, kata Rasulullah SAW. Diperingati sama Rasulullah SAW. Tapi ketika diperingati, kata para sahabat, malana buddun minal julus ya Rasulullah. Kami mau nggak mau harus duduk di jalan. Maksudnya kami punya kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan. Nongkrong duduk di pinggir jalan. Ya, kumpul-kumpul. Wah, ngopi. Oh, disempurnakan dengan kopi kalau sekarang. Ya, artinya mereka nongkrong tetap. Ya, menunjukkan mereka bukan hanya berkumpul di masjid, di tempat lain juga. Tapi jika nongkrongnya di jalan, kata Rasulullah SAW, addu alaihi haqqah. Tunaikan hak jalan. Kalau memang nongkrongnya di jalan, touringkah, apapun lah, berhenti di jalan. Harus berhenti di jalan, harus kumpul di jalan. Maka tunaikan hak jalan, kata Rasulullah SAW. Itu aja sebetulnya. Apa hak jalan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW? Hah? Menyapa, memberikan salam. Beda ya antara menyapa dengan memberikan salam. Memberikan salam jelas, kalau menyapa hai. Di mana iya? Masih macam. Memberikan salam. Betul nggak jamaah? Jamaah. Wah, masa biker nggak tahu hak jalan? Wah, ini muskilah ini. Muskilah ini. Ayo, biker harus tahu. Betul. Tidak mengganggu jalan. Tidak mengganggu pengguna jalan lain. Tidak mengganggu pengguna jalan lain. Taib. Ada jawaban lain? Saling menghargai. Mas, siapa yang bilang saling menghargai? Oh, antum. Pakai masker jadi kekenyawan. Saling menghargai. Taib. Kemudian apa lagi jemaah? Apa? Berbagi jalan. Oh, share the road. Share the road. Taib. Yang lainnya ada jawaban lain, maka tulis apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW yang pertama, ghaddul basar. Tundukkan pandangan kalau di jalan. Jangan kaditu-kadiu. Dan tundukkan pandangan itu bukan berarti tungkul ke handap terus gitu, enggak. Tapi kalau ada yang diharamkan jangan dilihat. Gitu, pas astagfirullah langsung. Bukan astagfirullah. Oh, jalan terus. Bukan. La haula wala quwwata illa billah. Tinggalkan itu Kang. Dikasih tahu teman-temannya. Ghaddul basar itu udah, kita yang lihat udah. Enggak usah dikabarkan kepada siapapun. Ghaddul basar. Hah? Kami paham. Kode gimana? Oh, Masya Allah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kafful adza. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Apapun itu. Termasuk buang sampah, buang sesuatu yang membahayakan orang lain, atau bahkan menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Atau seperti tadi, tidak memberikan share the road misalkan, tidak berbagi jalan dan seterusnya. Ini artinya melakukan adza kepada orang lain, menyakiti orang lain. Padahal kita diperintahkan apa? Kaful adza. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti siapapun. Kemudian kata Rasulullah SAW, raddus salam. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kalian, jawab salam yang diutarakan kepada kalian. Itu hak jalan. Kita sering kadang-kadang karena orang setempat, karena gaya gitu ya. Ada yang lewat punten, gol, ya nggak jawab, ya mangga, enggak. Atau dia mengucapkan assalamualaikum nggak dipelongkeun gitu. Dengan wajah sangat. Ini nggak menunaikan hak jalan. Ini menyelisih sunnah. Jawab salamnya. Waalaikumsalam. Ya, dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, al-amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Hak jalan itu kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya apa? Amar munkar, nahi ma'ruf. Ada yang mau berbuat baik dicegah, entong. Ada yang berbuat munkar dibiarkan, dijagaan. Boleh nggak ini? Nggak boleh, haram. Tidak memberikan hak jalan, tidak memberikan hak jalan. Jadi sekarang tidak ada uzur buat antum semuanya. Sudah tahu sekarang hak jalannya. Ada berapa? Ada 4. Baik, sebutkan. Yang pertama apa? Tundukkan pandangan, Masya Allah. menahan diri dari menyakiti orang lain, Masya Allah. menjawab salam, Menjawab salam. Yang ketiga? melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Baik. Apakah hanya ini hak jalan itu? Enggak. Apalagi? Ya. Ini memancing anak bertanya apa? Jangan mengganggu pejalan tersebut. Apa tuh udah? Dari kafulat. Menutup bandara. Hah? Masya Allah. Iya. Ini mah supersip ya. Kita lanjutkan dulu. Anda jadi lupa jadi gara-gara menutup eta tadi. Aduh. Menghilangkan bahaya dari jalan. Imatatul adza. Dan itu adalah tanda yang paling minimal seseorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling minimal. Ya, cabang keimanan itu ada 70 sekian atau 60 sekian kata Rasulullah SAW, ya. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah cabangnya adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan bahaya dari jalan. Ya, pakulah, apapun, banyak. Orang yang suka di jalanan itu akan menemukan memang jalanan itu penuh bahaya. Lubang dibiarkan begitu saja tanpa memberikan tanda misalkan. Kalau antum berhenti kemudian antum pasang tanda, apapun itu supaya orang tahu itu ada lubang bahaya. Kalau kelewat motor celaka pasti. Itu berarti antum punya tanda cabang keimanan yang paling rendah, paling minimal itu antum mukmin sudah. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau menyingkirkan perkara yang seperti itu, jangan ragu-ragu. Kalau antum mukmin lakukan. Berhenti. Apa susahnya berhenti? Berhenti. Untuk menunjukkan kita ini mukmin. Bukan buat orang lain, buat kepada Allah. Saya ini mukmin ya Allah. Karena saya tidak ridho ada perkara yang membahayakan di jalan buat orang lain. Ya, ini sudah dikabarkan sama Rasulullah SAW. Jelas ya? Nah, para sahabat Rasulullah SAW itu kumpul-kumpul. Ya, tapi jangan bilang wah ini berarti sunnah ya. Berarti sunnah. Gak serta-merta begitu. Kalau mau kumpul-kumpul, ikuti caranya para sahabat. Nah, Syekh menyebutkan beberapa asar dari para sahabat, bagaimana mereka tuh nongkrong tuh ngurusin apa, ngobrolin apa. Maka dalam asar yang pertama, dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar itu orang mana jemaah? Susah-susah. Orang Arab. Orang Arab. Itu terlalu umum. Umar orang mana? Orang Mekah. Orang Mekah. Quraisy bukan? Quraisy. Orang Quraisy. Muhajirin bukan? Masya Allah. Umar itu muhajirin. Kenapa disebut muhajirin? Di Mekah. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, bagus, masya Allah. Kenapa disebut Ansor? Orang asli Madinah. Bukan, jawabannya bukan itu. Kenapa disebut Ansor? Karena mereka menolong muhajirin. Dan Allah menyebutkan dua nama ini di dalam Al-Quran. Dalam surat apa? Innal muhajirin wal ansor. Bukan, bukan itu. Bukan innal muhajirin wal ansor. At-Taubah ayat berapa Pak Sekjen? 100. Tulis At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan jemaah, kalau antum benci muhajirin, kalau antum benci ansar, antum munafik. Antum munafik. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, inna hubbal ansar minal iman. Cinta sama orang ansar itu bagian dari keimanan. Wa bughdul ansar minan nifaq. Dan benci kepada orang ansar karena mereka ansar. Pokoknya ada orang-orang sekarang yang di dalam hatinya tuh muncul kebencian. Pokoknya kalau Arab benci, sudah. Ya. Termasuk para sahabat dong di dalamnya kalau begitu. Karena orang sahabat itu Arab semua. Mayoritas Arab. Muhajirin ansar, mereka Arab. Pokoknya yang berbau-bau Arab saya mah nggak suka pokoknya mah. Kita mah inilah pokoknya dengan istilah-istilah itu segala macam. Hati-hati. Hati-hati jemaah. Karena bisa jadi ini tanda kemunafikan yang ada dalam hati.
Kalau nggak suka personnya, itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak suka bangsanya, ini urusannya berbeda. Kata para ulama, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW Arab, dia Arab. Sahabatnya yang dijamin masuk surga dan dosa-dosanya diampuni Arab. Dan pemimpin akhir zaman nanti Al-Mahdi Arab bukan? Arab juga. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Makanya masuk ke dalam bab kemunafikan. Maka bahaya aja. Makanya jangan benci, misalkan ada sahabat, kayaknya sahabat ini kok menyakiti sahabat yang lain. Saya nggak suka sama sahabat ini, hukumnya haram. Antum munafik kalau antum membenci sahabat Rasulullah SAW. Apapun kesalahannya. Mereka maksum nggak? Enggak. Yang maksum cuma siapa? Nabi dan Rasul. Mereka yang maksum, tapi sahabat tidak maksum. Membenci mereka karena kesalahan mereka, kemunafikan. Loh Ustaz, kan salah. Iya. Tapi kita jangan lupa, Allah kan sudah mengampuni mereka. Ya, beda sama kita. Kita punya salah belum tentu diampuni sama Allah. Tapi kalau sahabat Nabi dan mati di atas itu dosa-dosa mereka sudah dijamin sama Allah. Hapus, hilang. Apapun yang mereka lakukan. Banyak di antara kita yang gak berhati-hati sama itu. Betul gak Jom? Kayaknya tuh wah, sahabat ayah bening sahabat gitu teh. Ya, lihat kisah ada sahabat yang melakukan dosa besar. Wah, bening sahabat ke mending orang pada tekiyo. Saya mah gak pernah tuh ke masjid sholat dalam keadaan mabuk. Gak pernah saya. Ada jemaah yang seperti itu. Padahal yang datang ke masjid dalam keadaan mabuk itu sebelum khamar diharamkan secara mutlak sama Allah Subhanahu wa taala. Masih boleh, masih ada rukhsah untuk minum. Iya, memang 3 kali kan 3 ayat pengharaman itu. Baru diharamkan terakhir di ayat yang ketiga, yang terakhir turunnya. Tapi kan kita langsung menjudge, oh sahabat, maaf. Jadi imam, maaf, wah, masih mending orang. Ini nggak boleh, haram. Ada lagi yang berzina? Ada nggak? Ada. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi mereka dikisos, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul murka, marah besar. Ketika ada sahabat Khalid bin Walid melempar batu, pecah kepalanya, darahnya kena baju beliau. Dilaknat itu, dasar penzina. Kata Rasulullah SAW, la tal'anu, jangan sekali-kali berani melaknat pun orang yang sedang dirajam ini. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasul. Penzina aja, yang meminta dirinya dirajam oleh Rasulullah SAW. Dan itu ternyata karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud itu memastikan. Tulis nih, ini sifat para sahabat Rasulullah. Sebelum kita baca athar-athar dari mereka, supaya kita betul-betul tidak menganggap remeh mereka. Mereka itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, afwan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Tulis. Ya jamaah. Sudah siap menulis? Sudah. Masya Allah. Tulis dulu siapa sahabatnya? Mumtaz, Masya Allah. Tulis. Man kana minkum mustannan falyastanni biman qadmat. Ngetes. Tulis artinya. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya para sahabat Rasulullah SAW pada saat itu yang sudah tidak ada. Kibarus sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Kata beliau, fa innal hayya la tu'minul fitnah atau la tu'manul fitnah.
Karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Ya, dia masih diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah meninggal dari kalangan sahabat, mereka selamat kan? Selamat. Jalan mereka benar tidak? Benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Yang sudah meninggal ini, kata Abdullah bin Mas'ud, yang diperintahkan untuk diikuti adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus diikuti? Kata Abdullah bin Mas'ud, karena satu, kanu afdalu hadhil ummah. Mereka adalah umat yang paling afdal atau yang terbaik. Yang kedua, kata beliau, abarruha quluban. Mereka yang paling baik hatinya, karena penuh keimanan. Ya, mereka mudah memaafkan. Mereka lembut kepada orang yang beriman, hatinya keras kepada siapa? Orang kafir. Kalau sama orang kafir jelas, tegas, wibawa. Tapi kalau sama orang mukmin, mau apapun masalahnya, mereka nggak punya niat untuk menyakiti saudaranya sesama muslim. Nggak ada. Itu sahabat Rasulullah. Abarruha quluban. Terus yang berikutnya kata beliau, a'maquha ilman. Mereka itu paling dalam ilmunya. Kenapa paling dalam ilmunya? Langsung dari Rasulullah SAW. Dari sumbernya langsung. Gak melalui perantara siapapun. Betul gak sih? Betul. Ya. Kalau langsung dari penemunya, dari orang pertama, itu informasinya kuat tidak? Valid. Kuat. Valid. Sahih ya, Masya Allah. Kemudian kata Abdullah Mas'ud, wa aqalluha takallufan. Mereka itu yang paling sedikit takallufnya. Maksudnya, ulama berbeda pendapat dalam pengertian kata ini. Takalluf itu maksudnya yang paling sedikit takallufnya adalah yang paling sedikit beban syariatnya. Mereka nggak banyak beban. Ya, sebagian dari mereka meninggal ketika apa? Syariat belum sempurna kan? Masih belum mengerjakan ini dan seterusnya. Tapi mereka ahlul jannah. Atau yang kedua, maksud Abdullah Mas'ud adalah aqalluha takallufan, itu adalah mereka tidak berlebihan. Golongan yang sikap berlebihannya paling kecil, paling sedikit. Mereka nggak pernah berbuat gulu mereka. Itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum selesai. Kata beliau, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Sahabat itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk menemani nabinya. Allah tidak memilih orang lain. Yang dipilih sama Allah adalah muhajirin ansar untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW. Berarti mereka orang baik bukan? Terbaik. Manusia baik tidak? Terbaik. Yang terbaik karena menemani manusia yang terbaik. Sudah selesai? Belum. Bukan hanya saja untuk menemani nabinya, kata Abdul Mas'ud, wa iqamati dini. Mereka dipilih sama Allah untuk menegakkan agama Allah ke seluruh permukaan bumi. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan hari ini di seluruh dunia oleh kaum muslimin. Ada berapa jumlahnya? 1,9 miliar anggap. Melainkan sahabat Rasul punya bagian pahala dari kita. Itu menunjukkan mereka orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, beliau memerintahkan kita, fa'arifu lahum fadlahum. Maka kenali keutamaan mereka, kenali. Maka belajar sirah para sahabat itu bagian dari apa jam? Dari keimanan. Kenali mereka, kenali siapa para sahabat Rasulullah SAW, keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ini penting garis bawahi, dan ikuti mereka di dalam jejak-jejak mereka. Artinya apa yang mereka tinggali atau tinggalkan, ikuti. Apa yang mereka tinggalkan, ikuti, kata Abdullah bin Mas'ud.
Tamassaku bimastata'tum. Berpegang teguhlah, kata Abdullah bin Mas'ud, sekuat tenaga kalian, semampu kalian. Min akhlaqihim wa dinihim. Akhlak mereka ikuti, pegang teguh, dan agama mereka pegang teguh. Kenapa beliau mengatakan berpegang teguhlah kepada sunnah apa yang ditinggalkan oleh para sahabat? Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud, li'annahum ala hadiyil mustaqim. Karena para sahabat itu di atas siratal mustaqim. Di atas jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.